adalah tempat membangun keluarga dan tempat beristirahat, sehingga harus dijadikan tempat pulang yang nyaman dan tempat yang selalu dirindukan satu keluarga. Inilah konsep yang ditanamkan pendongeng Aryo Zidni dan keluarga saat membangun rumah mereka di kawasan Bogor. Wah, hari ini senang sekali melihatnya karena dia baru pertama kali pergi ke kebun binatang. Aryo mulai menggeluti aktivitas berdongeng sejak tahun 1999 saat berkuliah di Universitas Indonesia. Saat itu, ia diajak seorang dosen untuk mendongeng di rumah sakit anak pengidap kanker. Mereka bercerita itu sangat ngebantu gitu loh. Meskipun mereka dalam keadaan yang nggak sehat kan gitu, tapi itu menyenangkan jadinya buat mereka dan buat orang tuanya itu ngebantu banget. Jadi akhirnya ya mulailah keterusan dari sana, dongeng dari pasca bencana ke pasca bencana yang lain, ke taman baca yang lain. Sejak saat itu, Aryo mulai mendedikasikan hidupnya untuk menghibur serta membangkitkan imajinasi anak lewat dongeng. Oleh sebab itu, pengetahuan luas Aryo tentang beragam cerita dongeng dunia menjadi inspirasi saat ia mulai membangun rumah idamannya. Dulu ada beberapa dongeng yang aku suka dan itu kebanyakan dari mana ya, dari Eropa dan Amerika gitu loh. Jadi di dongeng-dongeng itu tuh kayak ada bentuk rumah yang aku suka, pagar putih, kemudian dari depan tuh kayak rumah tua gitu loh. Nah kebetulan ketemunya rumah tua, terus ya udah kita bongkar pagarnya, nggak usah tinggi-tinggi, kita kasih pagar putih kayu gitu. Dan jadi kayak model Tintin, di Tintin cerita-cerita Tintin tuh ada tuh sempat ketemu cerita-cerita yang seperti itu. Terus dulu aku juga ada suka satu cerita yang suka dibawa sampai sekarang kemana-mana. Ceritanya itu dari folktale dari Jepang dan dari China. Jadi judulnya itu Tiki Tiki Tembo. Nah di situ kebetulan pusat ceritanya itu ada di sumur. Nah, kebetulan ketemulah ada rumah dengan sumurnya. Jadi, wah ada sumurnya gitu. Jadi salah satu hal yang membuat, wah sumur ini harus jadi ini juga nih center dari bangunannya gitu. Harus dirapihin gitu. Dan akhirnya yaudah kita bikin sumur itu. Aryo tinggal bersama istri dan anak di rumah dengan luas lahan 240 meter persegi dan luas bangunan 150 meter persegi. Tak hanya membaca, Aryo bahkan juga menulis cerita dongeng. Istri Aryo, Sastiviani, juga bergerak di bidang kreatif sebagai perajin bahan daur ulang. Aryo dan keluarga mengaku membutuhkan ruang yang dapat merangsang kreativitas mereka saat bekerja di rumah. Karena kebutuhan itu, jadi kita punya satu ruangan yang memang kita dedikasikan untuk melakukan itu semua. Jadi itu kerja di situ, workshop di situ, ngobrol di situ, gambar di situ, belajar di situ. Jadi kita punya sudut-sudut sendiri, sudut crafting ada di mana, itu kepuasannya si Uti. Arka di mana, aku di mana. Nah, karena kita juga punya banyak buku, kita butuh banyak tembok untuk kita taruh buku. Akhirnya ya udah kita bongkar jendela-jendelanya karena ruangan dulunya itu adalah ruang makan, jadi ada banyak jendela. Nah, kita bongkar jendela-jendelanya itu, kemudian kita bikin satu jendela yang kebetulan memang terinspirasi juga sama ceritanya dari J.R.R. Tolkien itu. Kita suka banget sama itu kan, seriesnya Lord of the Ring. Nah, kita bikinlah itu. Dan kebetulan juga karena kita punya kayu-kayu bekas yang kita punya, jadi akhirnya kayu-kayu itu kita bikin untuk jendela dan daun jendelanya itu. Aryo dan Sastiviani mengisi rumah mereka dengan beragam furnitur yang didaur naik atau upcycle. Jadi pas ngebangun rumah ini sebenarnya kita memaksimalkan apa yang kita punya. Jadi sedikit sekali hal-hal yang
beli gitu. Jadi kalau kita bisa bikin kenapa enggak? Dan aku juga crafter, jadi semangat DIY itu membara gitu. Jadi barang-barang yang kita punya, dulu kan ini rumah tua dan kita bongkar gitu. Terus jendela, pintu dan lain sebagainya gitu. Itu ya kita manfaatin lagi gitu. Gimana caranya kita manfaatin lagi. Terus kayak tralis juga kita manfaatin buat tanaman di taman gitu-gitu aja sih. Terus kita punya rak buku yang ya biasalah kotak-kotak gitu di rumah lama. Akhirnya gimana caranya itu bisa disesuaikan sama desain kita yang baru. Proses renovasi rumah dimulai pada tahun 2014 dan memakan waktu 2 tahun. Untuk menghemat biaya, Aryo dan Sastiviani tidak menggunakan arsitek ataupun desainer interior. Mereka menggunakan jasa tukang kayu untuk membantu merombak rumah. Setiap ruangan di rumah unik Aryo dan Sastiviani memiliki karakter yang berbeda. Mulai dari bagian depan rumah yang dihiasi dengan pintu merah, hingga halaman belakang yang dilengkapi dengan sumur. Setiap sudut rumah bisa menjadi sumber inspirasi bagi para penghuni. Karmel Mursalim, Arif Yunan, Jakarta.